kita surga ini sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dahulunya ditempati oleh Nabi Adam. Nabi Adam diceritakan di situ bahwa sebelum ke dunia Nabi Adam ini berada di surga. Akhirnya karena godaan setan Nabi Adam turun ke dunia, dikeluarkan dari surga. Di ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa siapa yang masuk ke dalam surga maka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Nah, Adam kok mudut? Refreshing. Bosen. Ben kenal nek Gusti Allah ki Maha Pengampun. Lah, Ya, berarti memang tempatnya Adam ini ning dunya. Allah tidak sesuai dengan rumus itu dong. Siapa yang masuk surga kekal di dalamnya. Adam kok mudun? Lah kok metu? Bingung ya? Anu, selang waktune. Namanya kekal itu tidak akan keluar. Iku digawe umate sing di dunya. Rumus ini universal. Ini berlaku untuk semua. Ya, jadi pengertian yang salah di sini. Kadang ada menanyakan loh. Nah, nek surga ki memang kekal. Tiap orang memang begitu. Kholidina fiha abada. Masuk dalam surga itu kholidina. Kekal. Ditambahi abada. Kalau kholid ada abada selama-lamanya dan tidak akan pernah keluar. Tapi nek kholidina tok, orang abadane biasanya jenek kesempatan iso metu. Ndak surga kholidina fiha abada kok. Jadi Adam karo Hawa kok metu. Jadi untuk menengahi hal ini, surga itu artinya taman. Taman yang ditempati Nabi Adam ini bukan surga yang 8 kuwi bukan. Kaya Firdaus, Naim, terus Iliyin, surga apa neh kuwi. Bukan itu, memang ada taman tersendiri yang diciptakan oleh Allah. Di situ penghuninya iblis, Nabi Adam, Siti Hawa, dan malaikat. Nek kono bersenang-senang. Nah, ketika dipucuk memakan buah putih, akhirnya Adam diturunkan ke dunia. Jadi surga yang ditempati Nabi Adam bukan surga yang akan kita tempati. Beda neh. Karena surga yang akan kita tempati ini setelah masuk orang tidak akan keluar. Nabi Adam enggak keluar. Iblis ini bebas keluar masuk ke dalam surganya Nabi Adam. Setelah iblis diusir dari surga, dia masuk lagi ke sana menggoda Adam untuk memakan buah khuldi. Berarti kan iblis kan bebas keluar masuk. Surga di sini Nabi Adam bukan surganya yang akan ditempati manusia. Beda lagi surganya. Surga apa mbok? Yang penting nek kono. Wa qala ba'dul mufassiri lan ulama tafsir berpendapat al-muradu bi tahrim iku khawatu minal masjidi. Yang dinamakan dengan atharihim langkah-langkah mereka, bekas-bekas mereka yaitu bekas mereka pergi ke masjid. Ini ya ora diartikan ke masjid tok ya nek pengajian, ya pokoknya amal-amal ibadah dan lainnya. Langkahnya merondo barang ya Dihitung. ya dihitung langkah itu. Ini balasan apa bayaran? Iki bayaran iki. Kadang-kadang wong ki aneh. Iki tak takon iki jujur. Kowe nggonceng bojomu dhewe karo nggonceng bojone wong iki luwih tenang ndi? Bojone dhewe to. Bojone pinter. Iya, Tapi luwih seneng ndi? Ngaku ya. Bojone wong. Bojone semangatku kan. Losdol. Oh iya. Nyapa kok kono? Ya pancen ngono kuwi manungsa aku yo gak. Jadi bojoku tak gonceng. Kita seperti ceritakan Ibnu Abbas fi sababi nuzulnya anak kabilah minal ansor syakau Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da manzilihim ilal masjid. Faratu ayabanau buyutan ilal masjid. Ini ceritanya dulu ada sahabat dari kaum Ansor Madinah. Omahe adoh ke masjid. Akhirnya sambat weh. Omahku kok masjid adoh arep ibadah angel apa nek udan mlaku pisan. Terus sok aku lek bangun omah tak cedhek masjid.
Akhirnya Nabi SAW ditegur. Ada ayat ini turun. Semakin jauh engkau melangkah ke masjid, maka semakin banyak pula pahalanya. Jadi semakin jauh melangkah nggon yasinan ini semakin jauh semakin banyak pahalanya. Kita ini piye? Nek muten ya semakin akeh. Akhirnya Kehalangane. orang Ansor itu tadi tidak jadi pindah. Oleh karena itu orang yang ada di dalam pesantren, pesantren kan ada masjid. Kalau uang di luar pesantren ke masjid, iki pahalane oke. Nek luar pesantren, lho wong belajar di pesantren mondok karo duduk, iki pahalane oke ndi? Kira-kira apa dihitung langkah? Ya sing duduk. Oke sing Ya oke sing duduk dek mancal kadang-kadang mak motor nggih bensin ya toh. Cuman kalau masalah keilmuan ya otomatis ya banyak yang di pesantren. Tetapi kalau dihitung dari pahala saja, pahala orang negeri kuwi tok, kecuali sekolahnya negeri kuwi tok. Ya banyak yang di duduk. Loh, godaane akeh duduk iki. Akeh. Engko nek ndalano karo kancane dhewe ngaji. Ngopi ae. Lah ngopi-ngopi kira ngaji marek pinter tok. Ngopi, ya kan? Dan kule rondo jos. Oh ya siap. Saya sasi do ngaji biasa ngono kuwi. Ora tau. Kamar ya salatu wassalam ala ukhbirukum bima yamhullahu bil khotoya. Apakah kamu ingin aku beritahukan kepada sesuatu yang mana Allah Subhanahu wa taala menghapus maha dosa-dosamu wa turfa'u bihi darajah dan diangkat derajatmu. Apa itu? Amal yang bisa menghapus dosa dan diangkat derajat kita. Isba'il wudu, yaitu menyempurnakan wudu. Menyempurnakan itu bagaimana? Sunah-sunahnya dikerjakan. Lek tangan ping telu ya ping telu. Dari sikil ping telu ya ping telu sampai teko betis. Sirah iki biasane lek pomo ikut crit tok. Aku ya ngono apa sih? Tapi kudune ora ngono. Ini lebih sempurna. Kuping ya ping telu, ya ping telu, kemu ya ping telu, sepirong ya ping telu. Ini ketika kita menyempurnakan wudu seperti itu, nah, akan diangkat derajatnya Allah Subhanahu wa taala, dosanya akan terhapus, bukan cuma terampuni, bukan ghafarol, tapi maha. Alal makarihi, terhadap sesuatu yang digedhi. Maksudnya ketika kita wudu kok adem bar subuh. Lah kuwi ketika kita menyempurnakan wudu, maka pahalanya lebih banyak. Wa kathratul khotoya ilal masjid, khotowatin ilal masjid, dan memperbanyak langkah pergi ke masjid. Wang tidori sholati ba'dal sholati, dan menunggu sholat sesudah sholat. menunggu sholat Sesudah sholat. Maksudnya itu kita itu menunggu sholat sesudah sholat. artinya bersiap-siap untuk sholat. Menunggu sholat sudah sholat itu seperti ini. Bar awake dhewe sholat Ya, zuhur. menunggu. Ketika selesai, ya bukan terus nyegok nang masjid ya ora. Ngarep-ngarep. Ya kerja ya lupa kok randang teko-teko asar. Asar itu. Nah, sekarang saya mau bertanya, ketika Anda datang waktu sholat, ini bahagia atau sedih? Ayo jujur ya. Bahagia. Taek. Lah kok wis Lah ngasar. kok wis asar iki lho. Lah wong cek rumah saku mang bar luhuran tok iki lho. Dari Itu orang Jawa nunggu salat kowe jenenge. Jawane diajak ya. Pakai budeng ya sasar. Ya wis asar meneh. Ya cepet men ya Cepet jam di rumah saku. Iyalah, wudu nek salat meneh. Lagi medun pindho lah kok wis ngasar. Ngono ora kamu? Yo, Berarti kamu ora nunggu salat. Jenenge wong nunggu ki kita itu mengharapkan kedatangan sang kekasih yang ditunggu. Lah bojoku kok ora mulai-mulai ki menyandi to. Lek bojomu mulai seneng. Oleh Ini sholat jenenge kok nunggu. seneng. Kita nunggu sholat ketika datang atau sholat harusnya bahagia. Lah iya. Ya, bukan malah susah. Harus. Terus piye ben iso seneng? Wis awakmu dhewe. Bisa.
Saat pas. Kama qala sallallahu alaihi wasallam aqdamuna si ajron fi sholati adu masyal ilal masjid. Banyak-banyak pahala orang sholat, ya ini mereka yang paling banyak langkahnya ketika pergi menuju masjid. Waladhi yang tadiru sholata baca sholati hatta yusolliha ma'al imami aqdama ajron minal yusolli tuma nama tuma yusolli. Nah, ketika kita sholat, setelah itu menunggu sholat lagi, kapan sholat jamaah lagi? Seneng hati ini lebih baik daripada kita sholat setelah itu tidur, habis itu sholat lagi. Maksudnya kita tidak mengharapkan datanya waktu sholat itu lagi. Biasa aja. Biasa. Elek. Yo elek. Aku yo ngono. Tapi yo elek iki. Ruya fi ta'thirim atharihim yakni mataroku min sunati wa hasanatin sholihatin. Famila biya ba'da mautihim. Disebutkan yang dinamakan athar kuwi mang bekas-bekas yang dicatat yaitu sesuatu sunnah baik yang mana kita kerjakan setelah mati maka itu diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sana sunatan hasanatan fala wajru man amila biha. Barang siapa yang mensunahkan sunnah satu kebaikan maka baginya pahala dan pahala orang yang mengerjakannya. Nah, di sini bisa diartikan sunnah itu adalah sesuatu yang disukai. Jangan sampai kita boleh kita mengatakan apa itu sunnah jika dikerjakan mendapat pahala. Jika tidak dikerjakan Ya apa-apa. tidak apa-apa atau rugi. Oke. Ini perspektif dasar. Pengertian sunnah dasar seperti itu. Pengertian asli ketika kita telisik bahasa, sunnah itu dari kata sana artinya senang. Jadi sesuatu yang disenangi oleh Allah. Ini namanya sunnah. Nah, awake dhewe ngaji ngene iki terus enek kue enek anu ngene iki, apakah di zaman Rasul iki ngajine model ngene iki? Oh tidak. Apakah di zaman Nabi ngaji kitab? Enggak. Terus umpama kita ngaji kitab seperti ini namanya ibadah bukan? Ibadah. Di zaman Nabi ada enggak? Tidak Ya, ada. ada. Tapi kira-kira kalau umpama Nabi tahu model seperti ini, Nabi suka enggak? Suka. Berarti ini sana namanya sunnah. Ini namanya sunnah ya seperti ini yang dikaitkan oleh sunnah berarti lelek Nabi ora nyontoknya berarti ya Anu bid'ah. yo gak sunnah. Makanya itu hal-hal sesuatu Rokoki. semua kebaikan yang kita kerjakan itu bisa disebut sunnah kalau dia itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ngaji ngene iki sing entuk ganjaran ora mekur sing di omah iki sing do mau Pak Pauli. Ora Pak Pauli tok. Yo aku barang ya entuk ganjaran. Boleh ya oleh Pak. Maksudnya pomo ngene iki sing anu wong akeh niki berarti ganjarane awake dhewe Pauli itu bagian kok awake dhewe kan ya tuan rumah. Double ganjarane. Ustate triple. Ning ngene iki oke dosane ngomong tok ya to. Ini Pak. Ini ngomong tok. Karena kenapa? Memberikan jalan untuk melakukan suatu kebaikan. Maka diberi pahala seperti orang yang melakukan. Memfasilitasi. Biha min badi min ghairi ayang kusa min ujurim, palane dhewe ora kesuda, iki Pak Uni pirang-pirang. Ini lebih banyak. Yang datang pahalanya lebih banyak. Waman sana sunatan sayatan karena lewi surawai suruman amin abiyah min badi ghairi ayang kusa min aswadi syawal. Barang siapa yang juga memberikan kejelekan, marahi elek, ya sama saja mereka juga mendapat kejelekan itu tadi. Memfasilitasi. Jadi di sini. Jadi buka karaoke melu dosa. Ya melu dosa Pak, aku jadi MC ini ya melu dosa. Aku jadi satpame ya melu dosa. Gak aku mek dari satpam aku njogo. Dan njogo sing mbok jogo apa? Ya ngono kuwi. Ya berarti padha Karaoke tapi lagu di rumah kosidian masa ya dosa. Jadi di sini. Barang siapa yang sering melakukan sunnah, maka akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun terpaksa. Meskipun terpaksa. Contoh. Contohnya kau belata subuh pah wabot es. Gak apa-apa lah.
Amal yang banyak pahalanya yaitu amal yang apabila kita berat mengerjakan apapun. Contoh, awal dhewe salat tahajud 12 rakaat, ora pati berat, biasa ya kan. Karo wong sing dhek iki ngawali salat tahajud 2 rakaat, tapi abote ra kaprah, pahala lebih banyak mereka yang 2 rakaat. Karena lebih berat dikerjakan. Ingat, amal itu bukan aktaru amala, bukan paling banyak yang kau kerjakan, tapi ahsanu amala, yang paling baik. Jadi amal kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan dihitung dari kualitas, kuantitas, bukan dihitung banyaknya, tapi kuantitas bagusnya. Lele terpaksa kan akhirnya gak bagus. Bagus hatinya kan akhirnya kan dia kan dari berat menjadi ringan, maksudnya dilawan semua kendala-kendala kuwi. Istilah kan kadang dhewe iso ikhlas nglakoni salat, kadang enak jamaah, tapi kadang kan jenenge naik turun kok. Abot. Oh, abot. Itu pahalanya Akhirnya yo